Saya ingin ke Pak Dede. Pak Dede, tapi kan sejauh ini tampaknya di Indonesia sendiri belum ada payung hukum yang bisa memberikan jaminan soal LGBT tersebut. Nggak bisa setuju-ujuk kita bilang bahwa kalau kontra ini dianggap melakukan kriminal. Payung hukum, ini soal penyembuhan itu ya? Soal payung hukumnya seperti apa? Tadi kan Pak Dede bilang kalau orang seperti kayak Haji Kholil Nafis ataupun MUI mereka tidak setuju dengan LGBT melakukan protes ini di negara-negara tertentu dianggap sebuah kriminal. Tapi kan kita bukan negara tersebut, kita juga belum ada payung hukumnya untuk itu. Masalahnya menurut saya sih, ini saya juga bukan pengacara, tapi sepengertian saya belum ada aja yang menuntut MUI untuk ujaran kebencian. Nah loh. Oke. Jadi kalau menurut Pak Dede apa yang dilakukan MUI ini adalah sebuah ujaran kebencian begitu atau bagaimana? Ya bayangkan kalau Anda seorang gay atau lesbian atau trans ya, dikatakan harus disembuhkan, bukan fitrah manusia. Itu kan ucapan itu sendiri sudah sangat menghina. Oke. Dan kajian demi kajian yang di tempat lain sih kebetulan di Indonesia belum ada, menunjukkan bahwa terapi konversi, usaha penyembuhan hidup dengan cara apapun, itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya, mencelakakan orang. Oke, Itu aja baik. deh. Baik, saya beri kepada Kiai Haji Kholil Nafis dulu, silakan ditanggapi, Kiai. Iya, kita ini hidup di Indonesia atau di luar negeri sih? Kalau di Indonesia ya hukumnya Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ilmiah itu masih bisa dibantah. Mungkin yang sangat banyak bacaannya semua orang lain dianggap tidak banyak baca. Menurut saya sebuah kesalahan ya. Kami punya di dalam teknologi Islam itu ada namanya laki perempuan dan namanya khunsa. Kita juga punya teori dalam ilmu klasik fikih kita. Nah di khunsa itu ada khunsa muskil, ada orang yang nggak punya alat kelamin sama sekali. Ada orang yang memang punya kelamin ganda, ada punya satu kelamin tapi dia takhonnas. Kalau orang laki-laki menjadi ke perempuan-perempuan, kalau perempuan ke laki-lakian. Nah, di hadis itu disebutkan la'anal mutasyabihati birrijal wal mutasyabihin bin nisa. Orang laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuannya menyerupai laki-laki. Itu yang saya bilang, Pak, orang yang tadi ada kelainan itu bisa disembuhkan. Pada faktor-faktor ada yang muskil tadi, ada yang punya dua ganda, ada yang kecenderungan sifatnya kejiwaan. Ada orang yang dibuat-buat, Pak. Makanya saya bilang bisa menular yang dibuat-buat itu kebawa oleh temannya. Silahkan Bapak cari juga ilmiahnya. Ini ilmiah yang saya tahu dari ilmu fikih. Saya sedikit baca-baca juga, nggak banyak seperti Bapak yang banyak orang mau dipidanakan, mau dianggap ujaran kebencian itu. saya baru kali tarik ini, pinter sendiri kira-kira begitu. Ya, mari kita lihat, artinya kita seorang ulama. Mari kita lihat, kita tahan dulu, Kiai. Kita harus mendengar yang satu ini, yaitu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan. Kami kembali usai kumandang azan berikut ini. Sekitarnya kita lanjutkan kembali perbincangan. Namun sebelum ke Kiai Kholil Nafis, saya ingin ke Pak Dede terlebih dahulu. Pak Dede, tadi disampaikan oleh Kiai Kholil Nafis, kalau soal masalah menular itu juga sudah ada kajiannya. Nggak ada di situ yang namanya ujaran kebencian dan segala macam. Silakan closing statement dari Pak Dede. Saya cuma mau bilang aja, Indonesia itu beragam. Bagaimana mengaturnya supaya yang anti keragaman gender dan seksual, seperti kawan-kawan di MUI, dan orang seperti saya yang mengusahakan keragaman gender dan seksual itu diterima, itu bisa berdialog, ya sudah berdialog kita, cuma belum nyambung aja ya. By the way itu yang khunsa tadi itu intersex, itu bukan homoseksual. Nah itu sering kekeliruan di Iran juga sering disalahpahamkan sehingga orang gay di sana dikejar-kejar mau dirubah jadi perempuan. Salah, ini bukan soal gender. Ini soal orientasi seksual, kepada siapa kita tertarik. Baik. Nah kayak gitu-gitu itu loh. Jadi yang perlu dipelajari, masalahnya kita nggak punya pendidikan seksualitas yang komprehensif, disaring, jadi cuma heteroseksual saja dalam pernikahan dan seterusnya. Itu problem kita bersama. Oke, baik. Terakhir closing statement dari Kiai Kholil Nafis.
Ya, intinya orang yang berkawin dengan sesama jenis itu bagi kami adalah tidak normal. Kami berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dalam bernegara ini, maka itu yang menjadi hukum kita, bukan hukum di luar negeri atau di mana. Yang kedua, kita tahu bahwa bagian dari hukum yang diserap dari hukum nasional adalah hukum Islam, ada hukum dari yang dulu di zaman sebelum merdeka, dan juga ada hukum adat. Dari kedua sumber yang saya tahu, yang ketiga juga yang saya tahu, itu juga tidak memperkenankan ada nikah sejenis atau perkawinan sejenis. Oleh karena itu, kalau nanti perdebatan soal orientasi seksual berkenaan dengan jenis kelamin yang berbeda, bolehlah. Tetapi pada intinya, kawin sejenis itu kami menolak dan kami menganggap itu tidak normal. Terserah mau dibilang apa dari kajian ini. Kami tahu juga bagaimana beberapa negara yang sudah mengesahkan, itu kan sudut pandang yang berbeda. Maka berikan kami juga punya sudut pandang yang berbeda, yang menurut nilai-nilai yang kami yakini, dan juga berdasarkan dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis dan terima kasih juga Pak Dede sudah bersedia berbincang bersama kami petang hari ini. Assalamualaikum, selamat sore semuanya.